Dan pengalaman yang saya alami, bentuk hantunya, makhluk halusnya jelas berbeda sama yang ada di Indonesia. Beda, beneran beda. Beda. Halo Sensikers, kembali bersama Denny Darko, di mana di sini tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang belum kita mengerti. Saya bersama dengan Gumay. Kemarin kita berdua membuat sebuah video iseng-iseng tentang paranormal experience, yang ternyata Gumay ini, saya bilang indigo, enggak juga, karena setengah matanya yang bisa lihat, yang setengah lagi kayaknya saya nggak tahu normal atau enggak, tapi dia memang bisa melihat hantu atau melihat sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang banyak orang menyebutnya. Kalau saya sendiri, Gumay juga percaya itu adalah jin yang bisa menyerupai siapapun. Nah, ini adalah episode lanjutan, juga permintaan dari Sensikers yang berkomentar di bawah video yang sebelumnya. Coba dilanjutkan lagi, karena di situ juga saya sempat mau nanya, Gumay, kalau di luar negeri hantunya tuh kayak gimana bentuknya? Karena kalau di Indonesia kan kita taunya sundel bolong, pocong, kuntilanak. Itu kayak standar operational procedure makhluk halus di Indonesia harus menyerupai beberapa itu tadi. Karena saya seorang pengusaha rumah hantu, dan saya melihat bahwa ya percayanya seperti itu. Dan film horor di Indonesia dari zaman dulu banget, dulu tuh sekitar tahun 60-an, 70-an, hingga yang akhir-akhir ini ya selalu seragam, bentuknya sama. Di sini kita akan ngobrol. Gumay percaya kalau bisa melihat, sedangkan saya sendiri sampai detik ini karena belum pernah melihat, ya saya nggak percaya. Nggak percaya bukan nggak percaya sama jin, tapi nggak percaya kalau mereka bisa menghantui kita. Nah, Gumay akan cerita di sini gimana sih, karena Gumay dulu juga seorang pramugara, sering terbang ke banyak benua dan mancanegara, dan saya yakin di sana juga pasti sempat berinteraksi dengan penghuni atau warga negara di negara yang dia kunjungi yang nggak kayak kita. Apakah makhluk halusnya juga berbentuk bule, Arab, Oriental kalau ternyata ke Korea, Jepang, dan China, atau seperti apa? Tapi sebelum mulai, saya pengen kasih tahu kalau Gumay pun punya channelnya ada di bawah ini. Oke, dan untuk channel Gumay dan untuk channel saya, mohon untuk di subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke Gumay, kita lanjutkan lagi. Kita kemarin sudah bahas apa aja, Gumay, di video saya? Terakhir kan kita membahas tentang keberadaan makhluk halus yang ada di berbagai tempat, Mas. Terutama di area negara kita sendiri di Indonesia. Tempat kamu tinggal? Ya, tempat saya tinggal. Dan memang sempat terakhir, semua juga mungkin masih ingat, Mas Denny sempat tanya, apa sih beda dari makhluk halus? Beda nggak makhluk halus yang ada di negara Indonesia sama negara lain? Ya, itu terakhirnya kita akan nanya gitu. Nah, sekarang kamu mau cerita saat ini kan? Ya. Oke. Apakah makhluk halus di negara-negara selain Indonesia munculnya sama? Pocong, kuntilanak, genderuwo, atau tuyul? Atau mereka punya bentuk yang ya sesuai dengan adat mereka? Kayak makanan kan pasti beda-beda kan? Yeah. Oke. Dari pengalaman kamu sebagai pramugara, coba bisa diceritakan, kita mulai dari negara mana dulu nih? Satu negara aja? Mulai dari negara Jepang dulu. Jepang ya? Iya, Jepang. Wih, Jepang itu sama-sama mistisnya dengan Indonesia, terutama kayak Bali dan sebagainya. Yeah. Kayak gini menarik banget. Iya, gimana? Jadi gini, selama saya kerja sebagai pramugara, itu memang dalam 1 bulan itu mostly saya lebih banyak terbangnya ke negara Jepang. Oh gitu? Iya. Mungkin dalam 1 bulan tuh bisa 4-5 kali flight. 1 bulan 4-5 kali, berarti seminggu itu pasti terbang ke sana? Pasti terbang ke sana, ke Jepang. Dan kamu pasti stay di sana dong, nggak mungkin datang, jemput, terus langsung balik lagi kan? Nggak mungkin, ya. Pasti stay di sana, paling lama 4 malam lah. 4 malam, paling sebentar 2 malam. Itu di Haneda, Narita, Nagoya, Osaka. Iya. Nah, itu bandara-bandara yang berbeda ya? Iya. Dan beberapa di pulau yang berbeda ya? Iya. Bukan di kepulauan apa namanya? Yang... Di kota-kota yang berbeda. Oke. Iya. Di 4 kota yang saya sebutkan ini memang itu lebih sering saya mengunjungi ke sana selama saya terbang. Yes. Dan pengalaman yang saya alami, bentuk hantunya, makhluk halusnya jelas berbeda sama yang ada di Indonesia. Beda, beneran beda? Beda. Pocong? Tampilannya beda. Pocong nggak ada? Pocong nggak ada, Mas. Ternyata pocong nggak ada di Jepang. Ya.
mungkin kita semua tahu, pernah dengar kisah nyata di negara Jepang nih, setan yang legendaris Sadako. Sadako, oke, Sadako, ya ya. Itu dari film The Ring. Ya. Film tahun 90-an akhir ya, 2000-an awal ya. Ya. Terus. Cuma ini maksud saya bukan mau bahas Sadakonya. Jadi yang saya pernah lihat jelas dan sering, hantu wanita yang menampakkan diri ke depan mata saya, itu tampilannya persis. Rambutnya ke depan seperti itu. Rambutnya ke depan, panjang, hampir sampai ke bawah. Bajunya putih. Cuma bedanya kalau kuntilanak bajunya agak panjang sampai ke bawah. Ini mungkin lebih rok selutut. Ya. Oke. Ya Bang Sadako segitu ya. Ya. Dan jadi kalau misalkan kuntilanak sendiri, kalau yang saya lihat biasanya dia sering terbang ke sana kemari. Oke. Dari pohon ke pohon. Dari pohon pisang, pohon bambu, Oke. ketawa-ketawa. Bedanya sama si setan Jepang ini, dia nggak selincah kuntilanak, terbang ke sana ke sini. Jadi dia mantap di satu tempat. Kalau dia berjalan, itu dia ngerayap, Mas. Ngerayap tuh kayak Spider-Man tapi di lantai. Bisa di lantai, bisa di tembok. Oke. Nah ini satu pengalaman yang saya nggak pernah lupa. Saya nginep di salah satu hotel di Osaka. Saat itu saya tugas ke sana. Dan di satu kamar bahkan bukan saya sendiri yang melihat, yang menyaksikan, ada beberapa kru tim saya, dan sampai sekarang mungkin juga di maskapai yang saya tempat kerja semuanya masih ingat. Teman-teman rekan kerja saya semuanya merasakan, saya melihat mereka yang merasakan. Jadi perbedaannya, mereka merasakan energi negatif di dalam satu kamar di hotel tersebut, itu sangat jelas. Selain aura, misalkan kita bulu kuduk merinding, Mas. Jadi cangkirnya jatuh, mejanya goyang, diganggu. Itu kalau yang itu fenomena seperti itu namanya poltergeist. Jadi makhluk halus yang bisa menggerakkan benda. Karena katanya nggak semua. Oke. Itu tapi terjadi. Itu terjadi. Nah, kalau di saya sendiri, saya melihat jelas waktu saya tidur, dan itu nggak pandang malam, siang, sore. Bahkan saya tidur di pagi hari, karena flightnya kan nyampe di sana di Osaka. Kadang-kadang malam banget. Kadang-kadang malam banget, kadang pagi, ya. Okay. Saya sampai jam 9 pagi lah. Karena di pesawat saya nggak tidur, jadi di hotel saya langsung tidur. Dan saya kebangun biasanya diganggu sama si setan perempuan ini. Bentar. Jadi makhluk halus dimanapun tempat berada itu seakan-akan tahu kalau kamu bisa lihat ya. Iya. Karena kan orang lain yang misalkan dia nggak bisa lihat, mungkin dia nggak akan ganggu ya kali ya. Gini Mas, biasanya seseorang yang mempunyai sensitivitas lebih tinggi itu mengeluarkan energi yang berbeda. Ya, energinya akan bertemu dengan energi negatif tersebut. Jadi misalkan saya bisa merasakan, bisa melihat keberadaan makhluk tersebut, dan makhluk tersebut juga tahu bahwa saya yang bisa melihat dan merasakan energi mereka. Nah itu mungkin Sunseekers sekalian, dan di sini penghuni rumah guma ya. Kadang-kadang ada kayak saya ini, saya nggak pernah lihat. Orang bilang di sini ada apa dan sebagainya, saya nggak pernah lihat dan saya nggak pernah ngerasain. Buat saya semua tempat itu rasanya ya sama aja gitu. Mungkin ngerasa agak berbeda ya kalau memang hawanya dingin atau apa, atau mungkin saya nggak peka kali ya. Ya benar Mas. Mungkin memang ada beberapa orang yang nggak peka karena mungkin let's say mata batin. Mata batinnya belum terbuka, belum aktif. Jadi belum bisa merasakan sepenuhnya. Paling hanya berapa persen, misalkan mungkin Mas Denny ngerasakan bulu kuduk merinding. Iya. Ada benda bergoyang. Kalau saya mikir ya bulu kuduk merinding tuh kayak kalau kedinginan atau misalkan ya apa ya, capek, terus kadang-kadang kita kena sesuatu ini terus rasanya kayak jadi kaget gitu, seperti itu. Tapi itu bisa jadi pertanda juga artinya. Bisa jadi pertanda Mas. Memang sebagian orang merasakan itu bukan dampak dari adanya makhluk halus, karena mereka atau orang tersebut nggak bisa melihat atau merasakan. Tapi bagi yang mengetahui, itu salah satu tanda yang jelas. Nah, itu kamu di Jepang, kamu melihat seperti itu. Nah, mereka itu tapi ngomong atau ya cuman menampakkan diri terus bergerak? Berinteraksinya gimana sama kamu? Kalau berinteraksi, jadi mereka memang seperti orang Jepang, Mas. Ngomongnya tetap bahasa Jepang. Ya. Jadi bagi seperti saya yang bisa merasakan, melihat makhluk halus, walaupun dia berbeda negara, si makhluk halus tersebut, tapi kita bisa berinteraksi atau komunikasi. Mungkin tahu maksudnya apa ya? Iya. Nah,
ini di hotel, coba diceritain. Kamu di hotel, kamu tidur dulu, terus dia muncul, atau kamu pas datang kamu coba ceritain salah satunya. Jadi saya sampai hotel, langsung masuk kamar. Ketika masuk kamar belum muncul keberadaannya, karena biasanya dia mondar-mandir dulu nih kalau Sorry, di hotel kamu di tersebut. kamar itu satu kamar sendiri atau bareng sama flight attendant yang lain? Tergantung kalau misalkan pramugaranya berdua, Hah? berdua satu kamar. Nah, kalau pas yang berdua, terus kamu ngerasa lihat gitu, apa dia nggak bisa tidur tuh? Nah, ada beberapa teman saya yang dia tahu saya seperti ini, saya biasanya cerita. Tapi kalau yang nggak tahu, saya lebih baik nggak ngomong, gitu mas. Nah, biasanya kalau misalkan contohnya saya tidur sampai di hotel, ini dia nampak nih muncul. Dia udah berjalan di tembok, udah merayap-rayap, tarik selimut segala macam. Disambut. Gitu-gitu. Jadi kayak selamat datang, welcome to Japan, Gumai. Terus kamu pernah menyampaikan sesuatu ke mereka atau apa? Kalau menyampaikan sesuatu saya nggak pernah, karena saya sendiri ngerasa nggak ada kebutuhan atau keperluan yang penting sama mereka. Jadi saya biasanya cuma ngomong, jangan ganggu saya. Kalau kalian juga nggak mau diganggu. Iya, iya, Ya iya. kan? Jelas seperti yang saya sampaikan di makhluk halus yang ada di negara kita. Oke. Nah, ini ada cerita ya. Kalau ini ceritanya jadi saya kan kenal juga sama Risa Saraswati itu. Nah, dia pernah cerita katanya ini dikasih tahu sama teman-teman sebandnya tuh. Kalau dulu dia kan jadi vokalis di satu band. Dia mendarat di Bali gitu, katanya makhluk halusnya itu udah menyapa di apa namanya? Jendela pesawat. Itu pernah ngalamin juga seperti itu. Itu saya pernah alamin. Kalau saya bukan di jendela pesawat, tapi di dalam pesawatnya, di cabin. Ketika saya sedang bekerja jadi pramugara, saya jalan, lebih kurang ada 150 kursi, itu full. Artinya ada 150 orang. Tapi 149 orang nyata manusia, satunya manusia, cuma dia didampingin. Di belakangnya sama manusia berkepala harimau. Jadi ketika saya lewat, pertama saya udah bilang sama salah satu pramugari, mas. Itu Teman orang saya Jepang? juga masih ada sekarang. Orang Jepang? Atau orang Indonesia? Nggak tahu? Enggak, ini Indonesia. Oke. Ini Indonesia. Jadi saya bilang sama mbaknya, mbak, lo ngerasain bau amis nggak? Bau busuk, seperti bau bangkai. Pramugarinya bilang, iya mas. Mungkin ada apa makanan yang lupa dibersihkan sama cleaning service dan lain-lain. Tapi saya ngerasa aneh, ini beda. Saya coba balik lagi, dan ketika saya balik lagi, saya berada di tengah-tengah pesawat, di cabin. Dia muncul? Jelas. Dia ngelihat, saya melihat. Bentar, itu orang kalau duduk, kan duduk di cabinnya duduk begitu. Iya. Dia gendong begitu di atasnya gitu atau gimana? Jadi dia seperti nyatu di badan, mas. Dia mendampingi. Tapi kepalanya keluar lagi, jadi kayak orang tapi kepalanya dua gitu. Iya. Jadi yang saya lihat itu berkepala manusia, tapi ada kepala dua, jadi harimau satunya. Gitu mas. Memang hanya berapa orang yang bisa melihat. Gitu. Terdengar aneh. Memang ini terdengar aneh dan nggak lazim. Tapi ini nggak akan terdengar aneh dan sudah lazim bagi yang bisa melihat dan merasakan. Ini kayaknya menarik banget. Dan sebenarnya akan lebih menarik lagi kalau mungkin nanti di nextnya saya coba ambil kertas, saya coba gambarin ya kira-kira gimana biar semua yang di sini itu bisa lihat secara visual, karena selama ini kan ya Gumai kan lihat secara langsung tuh. Aku juga dalam ini aku langsung kebayang, tapi untuk teman-teman yang atau sensikers yang nggak visual, penghuni rumah Gumai juga yang nggak visual ini pasti bertanya-tanya. Cuman oke, ini biar nggak kelamaan, kita sambung lagi di next episode. Tapi basically itu baru di Jepang. Dan Gumai ini mengunjungi 20-30 ada ya? Iya. Pasti penasaran kan? Nah ini di mancanegara kira-kira seperti apa? Dan mungkin kalau saya ketemu ya orang yang bisa melihat makhluk halus dan sebagai seorang pramugara artinya dia bisa pernah lihat kemana-mana baru Gumai, dan kayaknya cuma Gumai. Nah jadi kalau seandainya bosan dengan penampakan makhluk halus yang itu aja, karena ya di Indonesia kan kayak sama kayak makanan di Indonesia, makanan yang ada di seluruh pulau dan seluruh suku yang ada di sini. Cuman kalau di luar negeri itu pasti menyesuaikan. Jadi ingat, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, baik di channel saya ini atau channel nih Gumai. Dan ini belum berakhir, dan ingat, oh ya, jangan saya yang ngasih, kamu kasih satu ini apa yang pengen kamu sampaikan di sini. Ingat, jadi kita manusia
hidup nih nggak sendiri. Ya kalau itu kemarin nggak ngomong gitu tuh. Iya. Kita nggak sendiri, jadi kita berdampingan. Nah, sekarang apa Berdampingan. yang mau disampaikan? Hati-hati, Hmm. hati-hati dimanapun kalian berada. Hmm. Hargai, hormati Hmm. semua yang ada di sekitar Anda. Ya, walaupun memang tidak kasat mata, tapi tolong hargai. Ya. Itu artinya menghargai manusia, menghargai hewan, tumbuhan, dan juga Makhluk halus. makhluk halus. Inilah yang harus kita anut. Oke, Sensikers dan penghuni rumah Gumai, jika kalian merasa melihat sesuatu dan merasa kalau ini pantas untuk di-sharing, ingat, coba untuk saring dulu. Oke, lihat sekali lagi, baru diputuskan untuk dibagikan. Saya Denny Darko, Saya Gumai. sampai jumpa.